Baik, karena banyak yang minta untuk, bukan banyak sih ya, sok-sokan aja kelihatan banyak tuh ya. Jadi karena ada beberapa yang memang masih sedikit bingung kalau beda tahun seperti ini, sebenarnya ini sama dengan waktu yang kita bahas di waktu kita offline ya. Ya, sama, cuma ini bedanya kan saya ubah menjadi premium aja gitu ya. Jadi di sini mohon maaf ya karena pakai bahasa Inggris gitu ya. Karena ini saya ngambil dari soal buku aja. Jadi Fairfield Company memiliki kepemilikan 90% di Weber Company. Ini berarti kepemilikannya sekitar 90%. Tanggal 1 Januari 2014, Weber Company menerbitkan bonds selama atau jatuh temponya 5 tahun, bunganya 10%, dan nilai par value 1 juta dengan 110. Jangan lupa 110 ini adalah nilai jualnya ya, 110%. Bunga dibayarkan 2 kali, Juni 30 dan Desember 31. Dan tanggal Januari 1, 2015, si Fairfield atau parentnya ya, membeli 800 ribu obligasi ya. Jadi ngambil dari 1 juta, diambil 800 ribunya, dia beli dengan harga 90. Dan saat transaksi ini, nilai carrying value dari Weber Company adalah 1.080.000. Ya. Ini untuk apa? 1.080.000 ini untuk yang gambar-gambar itu loh, yang kita cari gain atau loss-nya. Gitu. Ini kita pakai 1.080. Jadi selama kalian jurnal pun sebenarnya nggak kepake gitu. Masing-masing perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk mengamortisasi diskon ataupun premium. Kalian diminta buatlah tahun 2015 gitu. Nah, kalau saya mau sih sebenarnya saya bisa bikin langsung 2015-nya aja. Cuma biar lebih jelas alur ceritanya, saya buat dari tahun 2014 dulu saat penerbitan gitu ya. Sebentar. Nah, di sini ada dari sisi maaf, ya Fairfield, ada dari sisi Weber. Nah, kalian tidak usah pedulikan yang 90% ya, itu biarin aja, cuma ngasih tahu aja bahwa ya dia pernah beli gitu ya, belinya dari kapan ya nggak usah kalian pikirkan gitu ya. Oke, kita lihat dulu di tahun 2014 ini apa yang terjadi. Di 2014 ini Fairfield tidak ngapa-ngapain ya, maksudnya tidak ngapa-ngapain itu ya kan tidak ada transaksi dengan Weber ya selama tahun 2014 ya, karena transaksi belinya aja baru tahun 2015. Jadi Fairfield selama 2014 saya kosongin. Yang saya buat jurnalnya selalu dari sisi Weber. 1 Januari apa yang terjadi? Yaitu penerbitannya atau penjualan bonds, debitnya cash, cash, lalu kreditnya adalah obligasi ya, dan kreditnya premium atas obligasi. Nah, kenapa saya langsung tahu premium? Ya, kita cek. Itu bonds payable-nya nilainya kan 1 juta ya. Awalnya 1 juta, dia terbitkan dengan harga 110%, jangan lupa. Nah, sehingga nilai kas yang diterima di sini adalah sebesar 1.100.000. Untuk obligasinya nilainya 1 juta. Dan sisa premiumnya itu sebesar 100.000. Ya. Ini bisa kelihatan kok, kalau dia jualnya di atas 100, itu sudah pasti premium. Kalau di bawah 100, itu biasanya diskon. Ya. Nah, Fairfield bikin jurnal nggak? Yang enggak. Saya bilang Fairfield di sini dia nggak ngapa-ngapain gitu. Sampai tahun 2015 tuh dia nggak ngapa-ngapain. Ya. Tapi jurnal tahun 2015 ini kalian
nggak wajib harus bikin sih ya, saya cuma ngasih tahu aja. Lalu di tanggal 30 Juni 2014, apa yang terjadi? Ya, Farfield kembali lagi, nggak ngapa-ngapain. Ya. Sekarang yang masih melakukan jurnal adalah dari sisi Weber. Di 30 Juni dia bayar bunga beserta dengan amortisasinya. Ya, jadi dia bikin jurnalnya, debitnya adalah beban bunga, kreditnya adalah kas. Nilainya berapa? Nah, tinggal lihat ini nih, bunganya berapa? 10%. Ya, berarti masukin 10% dikalikan dengan nilai par 1 juta. Dari sisi Weber ya, karena Weber bayar bunganya full. Berarti dapat 100.000. Jangan lupa dikali 6/12, karena kan setengah ya. Setengah tahun, berarti 50.000. Nah, itu. Nah, untuk bagian amortisasinya gimana? Ya, ini kan premium ya. Jadi premium awalnya di kredit, kalau kalian lihat di atas. Nah, lawannya berarti sekarang kalau kita mau amortisasi kita balik. Premium atas obligasi, kreditnya adalah beban bunga. Ya, jadi dibalik aja. Nah, angkanya dari mana? Kalian lihat premiumnya 100.000. Karena metodenya garis lurus, kalian tinggal bagi jatuh temponya. Jatuh temponya itu ada 5 tahun. Jadi tinggal kalian bagi 5. Jangan lupa sama dengan bunganya harus dikali 6/12. Sama dengan 10.000. 20.000, ya 10.000. Nah, ini 30 Juni. Lalu di 2014 ada lagi nggak? Ada. Jurnal apa? Sama persis kayak atas nih. Tuh, di 31 Desember. Sama persis. Tidak ada perbedaan sebelumnya dengan sekarang. Nah, ini tahun 2014. Farfield tidak melakukan apapun sama sekali. Ya, Farfield diem aja. Karena kan memang baru ada transaksinya di tanggal 1 Januari 2015. Baik. Nah, di tahun 2015, barulah di sini Farfield ada transaksi. Di 2015, 1 Januari. Apa yang terjadi? Ya, si Farfield melakukan pembelian atas obligasi. Tuh, yang nilainya 800 dengan par value sebesar 90. Maaf. Dengan nilai par 800 dibeli dengan harga 90. Berarti 90 itu 90% ya. Berarti dia beli investasi atas obligasi, kreditnya adalah kas. Sebesar berapa? 800 kalian kalikan dengan 90% ya dari harga belinya. Dapat deh 720. Nah, Weber apakah menerbitkan kembali? Ya, Weber tidak menerbitkan kembali ya. Terbitinnya hanya sekali. Ya, ingat kita sistemnya di sini belinya dari secondary market, jadi dari pasar market kedua. Ya, pertama kali terbit ya udah cukup gitu. Tidak perlu kita terbitkan lagi. Ya. Nah, jadi Weber 1 Januari tidak ada transaksi, yang hanya ada Farfield. Nah, Weber akan tetap bayar bunga terus-terusan. Ya, akan bayar bunga terus-terusan. Jadi di
30 Juni 2015 dan Desember 31 2015 jurnalnya sama. Saya nggak ubah-ubah. Caranya pun sama. Ya, karena kan kalau bayar bunga rutin gitu lah, terus berulang gitu. Makanya tidak ada perbedaan gitu ya. Nah, dari sisi Farfield, apakah ada pencatatan untuk 30 Juni dan 31 Desember? Ya pasti ada. 30 Juni Weber bayar bunga, berarti Farfield akan terima bunga. Nah, debitnya kas, kreditnya pendapatan bunga. Nah, nilainya dari mana? Nilainya dari par yang dibeli oleh Farfield, 800.000. Kalian kalikan dengan bunga juga 10%. Jangan lupa dikali 6/12. Ya. Jadi sama dengan 40.000. Nah, itu bunga yang diterima. Ya, atau kalian kalau mau cari gampang ya 50.000 dikalikan aja 80%. 80% dari mana nih? 800.000 dibagi 1 juta aja. Karena kan dari 1 juta diambil 800 ribunya, ya berarti diambil 80%-nya. Gitu kan, ya. Tapi untuk premium atas obligasi jangan ikutin angka samping gitu ya. Nah, lalu apakah ada amortisasi terhadap Fairfield? Ada. Ya, ada. Ada amortisasi atas Fairfield. Kita buat jurnalnya, yaitu debitnya adalah investasi atas obligasi, kreditnya adalah pendapatan bunga. Loh, kok investasinya didebitkan? Kenapa? Ya karena investasi kalian kan kalian catat 720. Sementara apa nih namanya? Nilai parnya 800. Ingat tujuan kita mengamortisasi, kita balikin dari awalnya 720 menjadi 800. Nah, berarti kan nilainya harus ditambahin terus ya. Ditambahkan terus sampai pada akhirnya menjadi nilainya 800. Itu ya. Nah, nilainya berapa? Nilainya kalian cari selisihnya antara 720 dengan 800, dapat 80.000 ya. Kalian bagi dengan umurnya. Nah, umurnya kalau kalian ambil 5 tahun itu salah. Kenapa? 5 tahun terhitung dari 1 Januari 2014. Sementara kita kan sekarang posisinya kita baru beli di tahun 2015. Berarti berapa tahun tuh sudah lewat? 2014 ke 2015 berarti setahun ya? 1 tahun. Berarti umurnya sudah berkurang 1. Awalnya 5 berkurang 1. Berarti sekarang sisa umurnya adalah 4. Jadi 80.000 dibagi 4. Dikali 6/12. Nah, seperti itu ya. Sehingga didapatkan 20.000. Nah, jurnal ini ya. Maaf, 20.000 salah, 10.000 juga ya. Karena kan 80 bagi 4 2 20 bagi 2 10 ya, gaya kumon gitu ya. Sama ya. Tuh. Nah, di Desember jurnalnya akan sama seperti ini. Tinggal kopas lagi aja. Tuh, sama ya. Dari sisi Weber pun sama. Nah, ini adalah transaksi 2015. Kalau kalian lihat agak sedikit berbeda ya dengan 2014. Di 2014, Webernya nggak ngapa, Fairfield-nya tidak melakukan hal apapun, tapi Webernya yang terus bikin jurnal. Sementara di tahun 2015, sekarang Fairfield ada jurnal, Weber ada jurnal. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang untuk eliminasinya. Eliminasi 2015. Nah, sebelum masuk ke sana kita harus mencari keuntungan atau kerugiannya ya. Dari sisi penjual maupun pembeli. Dari sisi pembeli bandingkan antara harga jual dengan nilai par. Kalau penjual dengan harga terbit. Ya.
Nah, ini maaf kok harga jual, harga beli harusnya. Nah, harga belinya sudah kita hitung tadi di awal. Nih, pakai angka 720. Jadi saya masukkan sebesar 720. Parnya saya pakai angka 800 karena karena pembeliannya itu yang nilai parnya 800. Gitu ya. Nah, harga terbit di sini berapa? Nah, harga terbitnya kalian jangan pakai angka yang awal ya. 1.100.000. Jangan pakai ini. Kenapa? Karena saya sudah memberikan kalian sebuah angka, yaitu yang 1080. Jadi kalian gunakan angka 1080, karena kan pada saat itu nilai carrying value-nya. Jadi yang kalian ambil nilai carrying value, atau nilai buku. Nilai buku bonds Weber saat itu sebesar 1080. Ini sebenarnya bisa kalian cari nih 1080 dari mana? 1.100.000 dikurangi 10, dikurangi lagi 10. Nah, kan dapat 1080. Sebenarnya bisa seperti itu. Tapi kan sesuai dengan janji saya akan memberikan kalian kemudahan dengan memberikan nilai bukunya. Jadi kalian tinggal masukin di sini 1080. 1.080.000. Nah, tapi ada tapinya. Tapinya apa? Tapi kalau kalian masukin 1080 itu salah. Kenapa salah? Yang tidak apple to apple. Ini kan harga 1.080.000 itu kan itu yang kalau nilai parnya 1 juta. Nah, tapi kan tadi par kita bukan 1 juta. Par kita hanya 800.000. Nah, jadi kalian jangan pakai langsung 1.080.000, tapi kalian cari yang parnya 800, harga terbitnya berapa ya? Nah, berarti bisa kalian cari, yaitu dengan 800.000 per 1 juta. Jadi nilai parnya 800.000 dibagi dengan nilai par keseluruhan yang 1 juta ya. Jadi 800.000 dibagi dengan parnya yang 1 juta, dapatkan ya 80%. Kalian baru kalikan dengan si 1.080.000 itu. Nah, sehingga baru deh dapat harga terbitnya ya. Jadi harga terbitnya kalau saya kalikan kali 0,8, 864.000. Nah, seperti itu ya. Jadi ya, jadi 84. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kita melihat apakah ada untung atau rugi. Dari sisi pembeli, yaitu mendapatkan suatu keuntungannya sebesar 80.000 dari sisi pembeli. Dari sisi penjual, dia mendapatkan keuntungan juga. Nah, dua-duanya untung sebesar 64.000. Nah, jadi gambar ini penting gitu ya. Nah, udah deh kita buat jurnalnya. Dari sisi pembeli, dia akan mencatat keuntungan. Berarti debitnya adalah investasi atas obligasi. Kreditnya adalah keuntungan atas obligasi sebesar 80.000 dan 80.000. Dari sisi penjual berarti premium atas obligasi, kreditnya adalah keuntungan atas obligasi 64.000. Nah, itu dua. Yang ketiga, kita hapus nilai obligasinya terhadap
investasi atas obligasi sebesar 800.000 dan 800.000. Berikutnya kita eliminasi pendapatan bunga dan beban bunganya. Angkanya didapat dari, kalian lihat aja, fokus ke pendapatan bunga. Pendapatan bunganya 40.000 ya. Nih 40.000. Ya berarti 40.000 karena setahun ya, karena kan semi annual ya. Setahun 2 kali. Sementara yang kalian eliminasi tetap setahun, berarti 40.000 tambah 40.000 harus 2 kali lipat. Ya. Sama dengan 80.000 Nah, lalu kita eliminasi apa lagi? Berikutnya kita eliminasi kita eliminasi ini ya. Nih, amortisasi atas investasinya kita putar balik aja. Jadi debitnya adalah pendapatan bunga, kreditnya adalah investasi atas obligasi sebesar 20.000 ya. Karena kan per 6 bulannya itu 10.000 ya. Ya, per 6 bulannya 10.000. Berarti 10.000 ditambah 10.000. Nah, yang terakhir kita hapus atau kita eliminate premium di sini dan beban bunganya. Jadi tinggal kalian balik beban bunga dan premium atas investasi, atas obligasi. Angkanya 6 bulan sekali 10.000. Berarti kalau setahun ya 10.000 ditambah 10.000. Nah, apakah langsung 20? Jangan. Kalian kalikan dengan tadi yang 80% atau 800.000 kalian bagi dengan 1 juta. Nah, atau 80% ya, sama dengan 16.000. Nah, seperti itu. Ya, ini jawabannya. Mudah bukan? Bukan. Ya. Jadi, ini jawabannya. Sebenarnya kalian tidak harus bikin 2014, cuma biar, kalau bagi saya biar jalan ceritanya dapat, ya saya bikin gitu. Tapi kalau kalian mau langsung ke 2015, silakan. Tidak menjadi suatu masalah buat saya. Gitu ya. Nah, ini pembahasannya. Semoga kalian paham. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Silakan. Terima kasih.